kadang-kadang dosanya gitu jadi kerenan gue kali. Gue pasti lebih bagus daripada gitu. Kenapa mesti mereka sih gitu? Apa sih bagusnya mereka sih? Kenapa lu harus buktiin ke banyak orang kalau lu bisa jadi yang terbaik? Mungkin itu salah satu supaya gue keluar dari bayang-bayang Gina. Bisa jadi loh. Anda ini orang dari ujung gang sono sampai ujung gang sono tahu siapa lu, then what? Oke, Cangkruk episode 7. Lucky 7. Lucky number 7. Kalau di Liverpool nomor 7 siapa sekarang? Sekarang siapa ya 7? Oh, ini Milner. James Milner. Aduh. Kenapa ngomongin bola? Mentang-mentang gue pakai baju bola. Iya kan kita satu orang MU banget, satu orang Liverpool banget. Se-Liverpool apa lu? Lu suka Liverpool dari kapan? Atau dulunya suka apa? 2005. Dulunya gue suka AS Roma. Dulunya AS Roma, karena dulu di Indonesia yang booming Serie A. Serie A, betul. Dulu gue Fiorentina. Keren, Batistuta, Mari Costa. Kalau gue ya itu, AS Roma. Totti. Montella. Iya betul, Montella. Del Vecchio. Iya. Di Francesco. Iya, hafal gue semuanya. 2005, gue nonton Istanbul. Liga Champions ketinggalan 3-0 lawan AC Milan. Di situ gue melihat perjuangan luar biasa dan keajaiban di dunia sepak bola tuh di situ. Detik itu juga gue langsung merinding ya. Gitu. Udah dari situ gue suka. Soalnya waktu Liverpool. Itu Milan kan emang udah jumawa, udah yang 3-0. 3-0 udah gitu bisa dibilang Liverpool waktu ketemu AC Milan di Liga Champions itu 2005 kayak orang-orang bilangnya udah pasti Milan nih. Iya. Tapi jadi fans orang Liverpool tuh kan loyalitas sangat diuji. Ya dia baru menang kemarin aja tuh setelah 20 tahun. Waktu itu ya sempat diuji. Kalau sekarang lebih diuji MU. Oh iya saya. Emang kalau orang di atas tuh nggak boleh jumawa, Pak? Iya bener. Begitu turun sakit. Roda itu berputar gitu kan. Ada di atas, ada di bawah, Pak. Gitu. Sekarang kebetulan Liverpool lagi di atas. MU-nya lagi nggak tahu di mana. Lah gitu. Kadang nyenengin, kadang kalau lihat bener. Tapi gini Pak, gue tuh nggak sebel sama MU. Kalau dilihat dari rivalitasnya kayaknya MU sama Liverpool tuh gontok-gontokan banget. Tapi gue nggak sebel sama MU. Nggak tahu kenapa gue nggak senang sama. Biasa aja. Gue lebih ke fansnya kali ya, kadang-kadang yang suka terlalu nyinyir lah gitu. Tapi yang udah fanatik kan emang gitu. Betul. Karena gue menempatkan diri gue sebagai pecinta sepak bola. Bukan penikmat sepak bola. Oke. Itu bedanya. Kalau penikmat sepak bola ya udah suka sama satu pemain atau suka sama satu klub, that's it, selesai. Apapun dilakukan. Die hard. Tapi kalau pecinta sepak bola, lu menikmati sepak bola, siapapun yang lu tonton. Ada big match MU lawan Arsenal, gue nonton. Oh gitu. Udah pernah ke Anfield? Doain ya Pak, belum ya? Belum. Kemarin mau berangkat waktu juara Liga Inggris, Premier League. Segala macam udah siap-siap tuh berangkat. Pandemi. Oh iya. Gila lu ada tanda tangannya Henderson. Jadi gue waktu itu alhamdulillah gue lagi syuting di Antv, gue inget banget. Lagi syuting, terus break, gue baca handphone, Nos, lagi sibuk nggak? Ya lagi syuting, manajer gue, makanya nanya lagi, lu bukannya nemenin sini gitu kan. Duh, gue bingung mau ngomong apaan sih gitu kan. Telepon, Nos, sebenarnya kalau lu hari ini nggak syuting, lu ditawarin interview apaan gitu. Gue nggak ngelamar kerjaan. Interview Liverpool. Tot, gue bilang. Siapa aja tuh yang datang tuh? Semua. Full squad. Loh, full squad waktu kesini kan full squad. Oh, gue nggak tahu. Full sorry squad. Ya, gue nggak gitu ngikutin Liverpool. Gue sukanya zamannya Michael Owen aja. Oh iya, benar. Terus? Full squad, udah gila. Gue serius gue punya kesempatan itu. Iya, gue nginterview siapa? Pemainnya, Nos. What the hell, gue pamit sama gue cerita, lu cabut Nos. Udah akhirnya gue cabut, nggak pamit sama produser, diteleponin sama produser. Itu udah di pertengahan syuting? Udah pertengahan syuting, lagi nunggu scene berikutnya. Kok lu gak di blacklist sih? Akhirnya gue cerita sama produser gue. Oh dimaklumi? Gue udah siap gitu kan, gue udah siap dengan resikonya ya di blacklist atau gue dipecat dari program itu kan. Program apa sih waktu itu?
apa sama mami kayak lenong-lenong gitu lah gitu kan. Udah akhirnya dimarahin. Gue ditanya, lu kemana gitu. Gue kasih lihat foto, gue kasih lihat baju ini. Gue interview pemain Liverpool. Kok bisa gitu, lu nggak bilang. Gue juga baru dapat kabarnya. Makanya gue nekat, mungkin ini kesempatan gue seumur hidup sekali. Kok bisa lu yang dipilih untuk interview? Karena waktu itu gue kan under Bein Sport. Waktu pertama kali masuk. Waktu pertama kali Bein masuk ke Indonesia, gue langsung di hire tuh sama Bein Sport gitu kan. Udah gue berangkat. Kebetulan produsernya juga Liverpoolian, dimaklumi. Alhamdulillah, gue bener-bener kabur tuh Pak. Itu Henderson sama siapa lagi? Henderson, waktu itu ada Jay Spearing, kemudian ada Andre Wisdom. Aduh, kok gak terkenal sama aja. John Flanagan. Henderson gue tahu. Flanagan, bek kanan. Betul. Ya. Sama Henderson, kapten Liverpool. Iya tahu. Kalau the one and only. Yang 2 nama lagi nggak tahu. Sorry ya, kalau Liverpool tuh emang yang ngetop tuh jarang. Waktu itu. Sekarang sih Bapak tahu Diogo Jota, Pak? Oh, tahu, Pak. Yang waktu itu golnya keren banget itu. Iya. Hat-trick lagi kemarin itu kan. Makanya. MU kapan terakhir hat-trick ya? Apa? MU. Ini tuh tim apa ya? sorry. Mohon maaf, bercanda. MU itu adalah contoh tim kaya tapi pelit. Sama kayak Liverpool, Pak. Dia udah 2 musim belanjanya tuh yang minim harga yang murah. Padahal dia juara Liga Inggris, Liga Primer, Liga Champions. Iya. Tapi pemainnya cuman dia memang berpangku tangan sama Jurgen Klopp kan. Iya. Kalau misalnya pelatihnya bukan Jurgen Klopp yang emang dia memang butuh waktu untuk nge-build timnya. Kan dia butuh berapa tahun? 5 tahun ada kali. Betul. Gua merasakan spirit dan roh itu ada di Liverpool begitu Jurgen Klopp datang. Walaupun dia nggak juara, dia masuk ke final doang. Betul. Tapi rasanya udah suatu prestasi aja waktu itu tuh. Iya. Emang nyawanya ada di situ. Bener sih, begitu Jurgen Klopp pindah ke situ dari Dortmund tuh merasa kayak wah suntikan nyawa nih. Kelihatan lah beda mainnya. Jadi lagi nih gitu lah. Iya. Berarti dari 2005 udah 15 tahun loh ya Liverpool. Tahun lah. Ini kalau ada makanya tadi gue bilang jadi fansnya Liverpool tuh harus bertahan satu loyalitas. Yang nonton YouTube apa banyak Mancunian gak sih? Enggak juga sih. Saya takut Pak. Enggak lah. Saya takut dibully Pak. Enggak lah. Ini nanti diedit kan ya? Enggak lah. Oh. Apa itu editing? Aduh. Saya harus jaga attitude saudara-saudara. Biasanya orang kalau ngefans sama sesuatu. Pemain panutan lu kalau Liverpool siapa? Sekarang? Gak tau siapa aja yang paling lu suka dari sepanjang sejarah lu ngefans sama Liverpool? Gue suka Fernando Torres dan Gerrard. Oh iya. Gerrard tuh leader banget ya. Iya, betul. Iya. Nah, biasanya orang kalau ngefans sama sesuatu, katakanlah itu tim bola sekalipun, dia tuh sampai bisa menemukan raw spiritnya dari perjuangan sebuah klub gitu. Dan kadang-kadang itu diaplikasikan ke hidupnya gitu. Ya. Ada orang yang sampai die hard begitu kan? Ada. Nah, lu tipikal yang gitu lah? Gua enggak sih kayaknya ya. Cukup ditaruh di hati aja sih kalau gue. Nggak terlalu sampai intuit banget ya? Enggak. Pokoknya lu ngamatin, pergerakan transfernya siapa. Iya, gitu. Gue bilang gue pecinta sepak bola sih. Kalau gue ke Inggris, gue mau ke Old Trafford. Gue mau ke Stamford Bridge. Gue mau merasakan dan melihat ambience itu semua. Iya, bukan cuman Liverpool karena gue suka Liverpool. Enggak, gue pengen punya baju ini. Gue seperti asli itu. Asli loh ini Pak. Gue nggak nanya sih. Asli ini Pak. Gitu Pak. Merchandise Old Trafford asli ini Pak. Tuh Pak. Tadi gue mau ngeblank tapi wah kalau ngeblank ntar disangka palsu. Sablon Rashford. Iya. Gue ada punya beberapa lah baju MU gitu. Kalau lu segitunya nggak? Gue emang udah MU banget gitu. Dari kapan? Cuman gue bukan yang fanatik yang ngumpulin merchandise, majang poster gue nggak terlalu gitu. Tapi apapun gue selalu ngikutin jejaknya MU gitu. Ditonton terus nggak pertandingannya? Kalau tonton kan sekarang bisa nonton hasilnya. Kalau dulu kan harus nonton matchnya. Nah kalau gue walaupun gue punya fasilitas itu ya, tapi tetap gue harus nonton matchnya live. Okay. Jadi waktu itu kan gue pernah jadi soalnya lu ada ya. Sportcaster juga kan. Gue pernah jadi sportcaster beberapa tahun. Yang lu pegang bukan Liga Inggris kan?
Liga Inggris, Liga Inggris, Liga Champion, Liga Italia gue pernah. Terakhir Piala Dunia. Gue di situ ketemu sama adalah almarhum itu yang ngasih gue kesempatan untuk jadi podcaster ya. Dia ngajarin yang namanya untuk menjadi pecinta sepak bola itu Pak, gitu maksudnya. Begitu lu kehilangan satu pertandingan, lu udah kehilangan histori dan juga sejarah. Wow. Kalau lu nonton tappingnya oke, tapi lu bisa tahu hasilnya. Iya. Tapi kalau begitu lu nonton live-nya, lu menonton sejarah. Iya sih, memang beda. Gitu, jadi sampai sekarang jam 2, jam 3. Oh lu masih mantengin. Iya. Kadang-kadang soalnya jamnya itu loh yang kalau di sini kan tayang selalu pagi. Betul. Apalagi kalau big match tuh pasti dapatnya yang pagi dulu gitu. Besoknya banyak yang suka nonton, besoknya ngantor segala macam. Yeah. Gue Pak, besoknya siaran jam 6 pagi siaran radio, gue tetap nonton. Berarti jadi sportcaster itu salah satu mimpi lu? Banget. Dan terwujud ya? Terwujud. Jadi berapa kali gue casting gak pernah keterima. Justru itu salah satu yang gue pengen loh itu. Tapi gue gak pernah dapet kesempatan. Karena Bapak belum nonton setiap pertandingan. Pak. Iya. enggak. Mungkin saya belum mengenalkan diri saya suka bola gitu. Orang nggak pernah ada yang tahu. Lu aja, lu MU banget Pak. Lu kan baru tahu kan? Iya. Nah gue tuh selama ini ya gitu aja ya suka. Tapi gue nggak pernah bilang orang-orang gue tuh MU banget gitu. Berarti kalau lu Piala Dunia lu Inggris? Inggris. Oh Inggris. Makanya gue enggak. Belanda gue. Oh total football. Ya. Makanya waktu jadi host di Piala Dunia, gue diceng-cengin sama segala macam. Yang lain pada belanya Brazil, Argentina, yang keren-keren lah. Gue bela Inggris. Ya paling kualifikasi juga kagak lewat gitu. Cuman entah kenapa jiwa gue tuh Inggris banget aja sih. Kemarin tuh Inggris kalah sama Kroasia kan ya? Iya betul. Se-Inggris itu. Sampai gue beli mobil, gue pengen beli mobil Inggris. Oh, Mini gitu. Cooper. Biar ada bendera Inggris ya? Iya bener. Tapi udah pernah ke sana? Bapak dari tadi nanya itu mulu, belum pernah Pak. Loh kan itu biasanya kayak semang ritual. Kayak misalkan ada orang suka anime. Impiannya adalah ke Jepang gitu. Impian gue untuk kesana. Ya waktu itu mau berangkat. Pandemi. Iya. Persis pandemi gue udah nyewa, udah hire tour travel. Oke. Sportcaster adalah mimpi lu yang akhirnya terwujud di karir lu. Nah kalau posisi lu sekarang ini emang yang lu pengen? Sekarang tuh apa? Ya lu kan dikenal, lu dikenal sebagai apa sih Mas? Sebagai presenter. Bapak hot daddy yang baik. Tapi maaf karir lu kalah sama Gina gitu. Lu dibayang-bayangin Gina gitu. Ya, padahal lu udah ngerintis ya gitu. Iya, begitu ada Gina kayaknya nama lu ketutup aja gitu. Betul. Gitu. Itu Kino siapa sih? Suaminya Jengkelin. Iya, benar. Itu adalah fakta yang suka atau tidak suka. Enggak, lu MC atau presenter tuh emang cita-cita lu? Enggak. Nah, dulunya lu apa? Gue cita-cita PNS, Pak. Loh, kok pegawai negeri sipil. Bisa mental. Kan lu siaran radio dulu. Gue pikir itu mengawali langkah lu mengejar cita-cita lu. Dari situ baru mulai terbentuk untuk lebih fokus di dunia entertainment. Jadi motivasi lu radio apa? Nah, jadi waktu itu kejadiannya adalah gua pertama kali siaran radio anak, Pak. Radio anak. Good morning. Bahasa Inggris? Iya, good morning everyone. Sahabat, enggak, radionya bahasa Indonesia gitu. Cuman gua sok-sok aja pakai bahasa Inggris. Sobat kecil, apa segala macam. Itu untuk beli pulsa, Pak. Untuk nambah-nambah bayar uang kuliah Pak, gitu. Untuk nambah-nambah bayar cicilan motor. Tadinya motivasinya cuma udah itu. Gua nggak mikirin gua siaran buat radio anak segala macam, walaupun emang dibully ya sama teman-teman gua di kampus. Ya what the hell, gua tutup kuping. Udah. Entah kenapa ada produser dari radio anak yang anak dewasa ya, Ardan Radio Bandung lah. Kan gue interview pertama kali kenal lo di situ. Iya. Nggak tahu kenapa dia tertarik sama suara gue. Iya. Udah langsung gue tanpa audisi, tanpa seleksi diminta siaran sama gue aja di sini. Waktu lu pertama kali interview gue, lu persepsi terhadap gue gimana? Sombong nggak? Dulu lu nggak sombong Pak. Waktu pertama kali belum. Oh dulu nggak sombong? Enggak. Begitu. Kan lu juga masih baru waktu di inbox. Di inbox Pak. Di inbox. Kalau bahasa Sunda, si anjing belagu gitu. Fuck lah. Tapi lu memandang gitu gimana sih Nasin sampai? Iya karena gitulah. Iya ya. Ini buat orang di rumah ya.
tadi kan kita WhatsAppan, dari kemarin lah kita WhatsAppan untuk collab hari ini kan. Lu kalau ngobrol sama gue tuh kayak orang kaku gitu. Sebenarnya lu mandang gue tuh gimana? Lu kaku banget gitu kayak, aduh Nos, lebay amat sih bahasa lu tuh lebay gitu. Mau gue bacain nih ya, contoh ya. Contoh ya, yang pokoknya gue balas dengan emoticon tai gitu. Iya. Bapak tahu ini ya, lambang kesukaan saya. Nah, gue lagi mau mencari tahu sama orang-orang yang memandang gue begitu. Karena gue gak pengen dipandang begitu, Pak. Gue gak pengen dipandang begitu sama orang. Gue mumpung ada elunya, gue langsung nanya nih, gue akan tanya nih ya. Ya gue merasakan fase di mana bener atau orang-orang Andika Pratama itu belagu gitu. Tai. Gue merasakan fase itu. Kan? Oh, merasakan fase itu. Iya, waktu di inbox itu. Iya, lu merasa gue belagu. Apa ya? Mungkin komunikasinya nggak terlalu lancar sama gue, gitu kan. Tapi waktu itu gue menghargai itu karena gue anak baru tuh di inbox, gitu kan. Nyapa gue, lu nyapa sih. Tapi kayak cuman gue papasan sama lu, Pak Dika gitu kan. Mas. Udah, terus melengos. Kan dia sendiri nggak ngerasa. Nos, terus melengos udah. Iya. Udah. Tapi kan habis itu lama nggak ketemu, terus kita yang collab pertama di rumah gue itu kan. Nah, di situ baru sudut pandang gue berubah. Tapi kenapa chat WhatsApp lu sama aja? Apa sih? Emang gue ngechat apa sih? Coba bacain. Nih ya. Nih. Sekaku apa sih gue? Kaku, lu sampai gue bilang masih kaku aja lu gitu. Kayak nulis Rizky Kinos pakai i lagi belakangnya Rizky. Harusnya apa? lagi. Ya nggak apa-apa juga sih. Iya. Urusan orang ya. Nih, waktu gue nanya mana sih? Yang lu nungguin ya, gue tungguin kira lu bakal nelpon. Gue bilang, iya gitu, takut ganggu. Iya, itu. Langsung gue kasih emoticon tai. Apa bahasa takut ganggu itu kan bukan bahasa yang kita pakai di pertemanan, Mbak. Iya sih. Lu udah menganggap gue temen ya? Iya, semenjak kita... Gue masih nganggap lu majikan sih. Enggak, waktu collab di rumah gua kan akhirnya kita ngobrol banyak. Iya. Akhirnya ternyata persepsi lu juga terpatahkan. Betul. Persepsi gua tentang lu juga terpatahkan. Iya. Ya gua pikir persepsi gue di mata lu emang kayak gimana? Enggak, gua meluruskan persepsi lu maksud gue gitu. Oke. Iya, gue situ ternyata enggak ding. Baik ya gitu. Pas perjalanan pulang, iya ya, baik ya. Gina mah bilang gitu, Dika mah emang dari dulu begitu, Mas. Jadi dulu begitu, sejak aku kenal Dika emang begitu gitu. Kalau dibilang sombong, karena dia emang orangnya tuh nggak yang ini dulu lah gitu, maksudnya membuka dulu kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau udah dapet celahnya ya udah, ambiar gitu. Makanya kita kan berkarir di jalan yang sama. Ya. Kadang-kala memang kita wajar lah punya rasa sungkan sama sesama profesi. Gitu. Nah, balik lagi ngomongin masalah presenter, akhirnya orang mengenal lu kan sebagai presenter yang kuatnya ya. Gua nggak tahu di luar itu lu pernah main komedi atau mencoba acting atau apa, tapi orang kentalnya mengenal lu presenter. Ya. Nah, itu emang yang lu pengen, Pak? Sampai lu tadi cerita sama gua lu ikutan VJ-han dan lain-lain itu. Setelah radio anak, terus udah gitu ditarik radio dewasa. Ya anak muda lah gitu ya. Terus gue dapat kesempatan untuk ikutan VJ-han. Ya dari situ gue mulai, gue pengen lebih. Gitu. Udah jadi penyiar radio dewasa. Udah gitu pengen jadi radio yang terkenal atau radio nomor 1 di kota Bandung. Terus pengen lagi jadi MC. Abis itu pengen lagi jadi host segala macam. Intinya lu pembuktian ke diri lu bahwa lu mampu untuk lebih tinggi lagi. Akhirnya lupa lah jadi cita-cita jadi PNS. Oke. Ya udah akhirnya gue ikutan VJ-han dan sialnya gue menang gitu. Ya udah akhirnya kebawa sampai sekarang. Gitu. Tapi emang itu yang lu pengen? Itu loh pertanyaan gue. Jadi presenter tuh emang sebenar-benarnya yang lu pengen atau semesta ini nggak sengaja ngebawa lu akhirnya ke situ? Bisa dibilang semesta yang membuka jalan itu sih, atau menunjukkan jalan itu. Tapi ternyata gue merasa gue punya passion di situ. Dan lu happy? Gue happy. Okay. Gue happy.
gitu. Apalagi jadi sportcaster ya, gue pengen banget gitu. Terus lu bilang tadi tertutup bayang-bayang Gina, ya itu fakta sialnya sih ya. Siapa hostnya? Rizky Kinos. Siapa? Rizky Kinos, VJ-han MTV. Oh ya? Yang mana? Aduh, masih belum dapat juga. Suaminya Nikta Gina. Oh, suaminya Nikta Gina. Iya tahu. Kampret gue bilang. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Tapi gak ada kecemburuan karir antara lu dan Gina? Maksudnya lu merasa ada kecemburuan karir gitu? Sampai lu merasakan itu jadi hal yang sensitif? Enggak, gue tidak merasa cemburu karena gue begitu kenal sama Gina. Ya karena posisinya memang dia sudah lebih senior dari gue, karirnya udah lebih bagus daripada gue saat itu. Tapi bukan berarti waktu itu gue aji mumpung. Dalam artian gini, aji mumpung tuh gue belum punya karir, terus nebeng orang, bukan. Waktu itu gue udah punya karir. Status gue jelas MTV Jehan pemenang 2008 gitu kan. Terus gue udah main sitkom lah apa. Maksudnya karir gue udah di situ, bukan minta dongkrak gitu. Cuman kalau dianggapnya orang seperti itu ya saya di mata gue sih sebenarnya lu adalah salah satu presenter Indonesia yang bagus. Tai sih. Bener. Karena lu dengan ke-OCD-an lu ya. Dengan ke-OCD-an lu setelah gue masuk rumah lu dan lu mengaku lu beneran OCD. Orang OCD tuh biasanya memperhatikan hal yang detail. Ya. Terutama kalau di pekerjaan lu harus nge-build satu acara atau menjalankan sebuah acara kan lu pasti detail banget. Asli. Dan kita waktu itu pernah sepanggung lah. Ya meskipun kita berada di posisi yang belum sama-sama matang mungkin saat itu karena karirnya masih... Enggak, gue yang belum matang. Bapak udah? Saya belum dong. Belum. Waktu itu kan masih baru nyebur juga. Emang iya Pak? Iya Pak. Inbox ya? Iya. Di tahun-tahun awal kalau gue nonton tayangan Inbox lagi yang lama-lama di YouTube tuh gue suka... Apaan sih lu? Gitu. Ngomong apa sih gitu. Ngomongnya kayak biar nggak dead air doang gitu kayak terlalu banyak kata yang diulang, terlalu banyak kata yang dikeluarin. Tapi kan ya belajar gitu. Nah lu tuh tipikal yang gua yakin lu juga akan research tentang apa yang lu mau bawain, style pembawaan lu tiap acara juga beda-beda, iya kan? Pasti lu penyesuaian gitu kan? Betul. Nah sekarang alangkah sayangnya ketika semua orang beranggapan bahwa itu pekerjaan yang mudah. Menurut lu gimana? Orang pada mikir gitu ya? Wah salah banget sih. Ya analisanya simpel sih. Orang yang bermodalkan tiba-tiba viral and then pegang acara gitu. Bapak dan mau bilang siapa? Host. Siapa nih? Iya nggak tahu. Selalu aja. Oh bukan. Enggak banyak tapi emang ada kemampuan. Tapi kan contohnya tapi faktanya emang seperti itu. Faktanya seperti itu. Gue kadang-kadang nggak tahu ini siapa nih. Tiba-tiba muncul. Nggak masalah. Selama memang dia kompeten. Tapi begitu gue melihat dia tidak kompeten, kadang-kadang gue suka ngerenyit jidat gitu. Kenapa nggak gue aja sih yang di situ gitu loh. Kayaknya gue bisa lebih baik daripada itu. Bahkan lu kadang-kadang disuruh ngebantu nyuapin dia kan untuk menjadikan. Pak, gue pernah punya pengalaman tuh. Bukan host, suruh jadi host. Gue udah briefing, belum berhasil. Akhirnya gue kasih skrip Pak. Ntar gue ngomong gini, lu ngomong gini, biar ger gitu kan. Masih mental juga. Lu kenal lah pasti cewek ada. Itu ternyata misalnya hasil dan ratingnya masih nggak bagus, atau misalnya kalian belum dapat chemistry-nya, belum ngeblend. Nah yang disalahin tuh justru gue yang sebagai penuntunnya. Ini berat kan? Itu adalah bukti bahwa nggak gampang bawain acara. Bawain acara tuh bukan sembarang present. Abis ini ya, abis ini ya. Kadang-kadang ada yang harus menambal. Harus ada yang namanya menyambung. Itu bukan skill yang mudah menurut gue. Ngafal nama, betul banget. Udah gitu ngontrol emosi, ya, meskipun ngontrol sekarang, nervous. Meskipun sekarang udah banyak bantuannya, ada teleprompter, prompter buat guideline. Memang lebih dipermudah sekarang. Tapi kan tetap aja gitu. Misalnya di satu acara lu mendatangkan narasumber dan lu harus ngulik narasumber kan dibutuhkan skill juga untuk. Betul. Gua yang ya mungkin lu lah ya udah lama Pak, udah berpengalaman gitu ya. Begitu lihat ada orang di TV membawakan acara,
ada ataupun tidak ada, tahu ataupun tidak tahu, lu pasti bisa ngerti ini orang baca prompter atau enggak. Iya. Right? Iya. Itu akan sangat beda ketika dia berbicara tanpa teks, dia berbicara dari hati dan juga kepala. Itu jauh lebih keren menurut gua. Betul. Nah, kalau lo lihat kasus orang yang pertama di TV, lo lihat dan lo bisa merasakan bahwa ini orang cuman baca prompter gitu katakan. Ada. Pasti kan lo merasa tapi kenapa dia ya gitu. Ada pertanyaan itu kan? Iya, sering gua. Kenapa orang-orang yang bagus kayak lu tersisih tempatnya? Menurut lu kenapa? Mungkin regenerasi nggak sih, Pak? Enggak ya? Gue bilang sih Apa ya? untuk ukuran presenter sih nggak patokan sama usia ya. Ini yang tadi baca prompter terlepas dari news anchor ya. Kalau news anchor harus. Iya. Karena dia membacakan berita, update, nggak boleh salah. Betul. Hilang satu kata aja maknanya bisa beda. Betul. Ini terlepas dari news anchor ya. Kalau news anchor, saya pernah Pak jadi news anchor waktu itu di Metro TV. Metro siang, Metro Plus siang. Walaupun baca prompter, tapi bebannya luar biasa. Lo membacakan suatu fakta, begitu salah, yang kena itu TV-nya. Iya betul. Tadi pertanyaan lo sampai mana Pak? Ya itu, lo gemes nggak? Kenapa orang-orang kayak yang maksudnya qualified gitu, ya. Tapi justru tersisih dari sering industri. Pak, sering. Ya gue berpikir gue masih kurang di mana, atau misalnya apa kelebihan dia. Itu membuat lo bebenah diri atau membuat lo jadi kayaknya industri ini udah nggak cocok buat gue gitu. Yang mana? Pemikiran lo? Naifnya ya, gue harus bebenah sih. Naifnya. Tapi kemarahan itu ada. Ada lah. Industri ini udah nggak cocok buat gue. Lebih ke kadang-kadang dosanya gitu jadi kerenan gue kali. Gue pasti lebih bagus daripada gitu. Kenapa mesti mereka sih gitu? Apa sih bagusnya mereka sih? Gue mah gitu juga bisa kali. Lu pernah ngomong gini dalam hati pas lagi nonton gue tuh pasti. Enggak, kalau bapak enggak. Gue kalau lihat bapak tuh langsung ganteng banget. Kampret nih orang. Itu naif. Kampret nih orang udah bisa main film, bawain acara, ganteng. Terus respon lu gimana kalau gitu? karena kadang-kadang Ya, gue struggle melawan kemarahan gue sendiri. Ya gue akhirnya ya tetap gimana caranya gue masih punya hasrat di dunia ini gitu. Di dunia entertainment ini masih kan lu udah masih bisa semua. gitu. Apalagi yang lu mau achieve? Ya duit yang lebih banyak Pak. Oh jadi orientasinya ya satu sisi itulah jelas finansial. Ya kan itu suatu hal yang gua senangi tapi gua dapat keuntungan, why not gitu kan. Gue pikir ada achievement apa lu menantang diri lu. Gua belum pernah dapat award gitu mungkin ya Pak. Waktu itu pernah Pak. Wah keluar nih. Lah kan lu FIJ-an kan dapat award tuh. Oh enggak, bukan award, penghargaan. Oh, penghargaan presenter gitu. Oh, oke. Waktu itu sportcaster apalah. Apa gitu. nih ajang apa? Panasonic? Bukan. Gue lupa sih. Nah, terus. 5 nominasi, Pak. Lu masuk tuh? Enggak, 5 nominasi. Keluar namanya. Oke. Oke lah, senior gue. Oke. Dia jam terbangnya di sportcaster lebih tinggi. Oke. Keren gitu kan. Lagi happening jebret. Ada satu nih nyempil. Kita bahas yang lain deh. Soalnya kalau gue kasih kisi-kisi ketahuan sih. Yang menurut gue ini orang nggak layak ada di situ. Jadi nominasi, jangankan layak. What the heck? Dia nggak ngomong aja masih suka salah. Dia aja nggak ngerti bola. Oke. Kenapa dia bisa masuk nominasi? Oke. Itu gue. Lu ukuran dia nggak ngerti bola. Terus gue diundang ke acara itu. Sebagai apa gue bilang? Ya sebagai sportcaster. Tai kucing gue bilang. Nggak, lu nganggap gue sportcaster tapi yang ada nominasi di atas itu menurut gue dia bukan sportcaster. Menurut gue sebuah penghinaan buat gue nggak mau datang. Oke. Lu pernah kena tuh di situ tuh, gengsi lu kena tuh. Gue sebel banget sih. Lu anggap dia nggak layak tuh karena apa? Contoh satu kasus yang lu anggap kayaknya dia nggak ngerti bola gitu apa? Pertanyaan yang nggak berbobot mungkin. Oke, itu kan memang bekal dari kreatif mungkin.
Loh, host podcaster nggak ada Pak. Ngulik sendiri? Ngulik sendiri Oke. host podcaster Pak. Oke. Semua ngulik sendiri, baca sendiri gitu kan, ngumpulin data Yakin sendiri. lo kalau nama klubnya nggak familiar Ya, gitu? memang dikasih sama Misalnya kreatif. Bayern Mönchengladbach gitu. Waduh, Bayern Munchen nah. Dikasih lah kisi-kisi. Tapi kan kalau waktu itu gue mikirnya gini, kalau gue hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di newspaper atau di koran atau di berita online, Dangkal. semua orang bisa baca. Betul. Apa bedanya gue gitu? Gue betul. harus bisa lebih Detail. garuk, gali sesuatu yang berbeda. Betul. Nah kalau ini mainnya enggak. permukaan aja gitu. Pak, lu yang mungkin waktu itu belum jadi podcaster aja ngeliat dia yang wah enggak nih. Tapi dia masuk nominasi. Di situ sih ego gue yang Tapi dia nggak menang dong. enggak sih. Tapi kan nominasi kan sebuah penghargaan. Gue belum pernah bahkan masuk nominasi loh Pak. Kenapa sih lu pengen dapat penghargaan? Biar apa? Siapa sih yang nggak pengen dihargai Pak? Sebuah pengakuan aja. Buat siapa? Banyak orang. Kenapa lu harus buktiin ke banyak orang Betul. kalau lu bisa jadi yang terbaik? Kalau menurut versi lu aja lu udah bagus. Kenapa lu haus untuk membuktikan ke orang lain? Karena gue pernah terjebak di situ. Oke, let's say Hati-hati gimana loh. dengan standarisasi Pak? Standarisasi orang diakui itu yang melalui penghargaan piala. Secara mutlak mungkin enggak. Tapi ada nggak faktor ke sana? Gue sih pernah dapet piala. Nah. Tapi rasanya biasa aja. Ternyata. Gue sih ngebut untuk bisa dapet itu. Terus? Tapi rasanya biasa aja. Begitu gue lihat. Tidak merubah apa-apa di kata gue. Tapi kan jadi Dan diakui gitu loh Pak. diakui sebagai apa? Sebagai misalnya ya host, Enggak juga. sebagai sportcaster. Lu diakui itu ketika lu berhasil mengeksekusi sebuah program dengan sempurna. Ukuran sempurna juga bukan ukuran rating bagus doang menurut gue. Kalau Tapi ketika sebuah goal dari program ini emang nyampe semua gitu. mungkin dilihatnya dari ini ya Pak. Kalau gua setuju dengan statement lu barusan. Tapi kalau untuk orang awam mungkin belum ya Pak. Orang awam masih belum bisa mengukur ini orang jago, ini Oke. orang bagus. Itu salah satu penyebabnya kenapa dia bisa jadi masuk nominasi Sportcaster. Kan itu pilihan pemirsa. Emang kalau lu dapet penghargaan harga lu jadi naik gitu? Enggak juga. Enggak lah, gue bisa bertahan di dunia ini saat ini sampai sekarang adalah karena murah. jobnya jadi lebih banyak. Enggak juga. Enggak juga sih, memang. Kayaknya ada apa lu dengan orang lain gitu. Oke. Kenapa lu harus buktiin ke mereka gitu? Sementara mungkin dengan istri atau anak lu atau keluarga lu udah cukup banget dengan achievement yang lu dapat sejauh ini. Kenapa lu masih butuh untuk memuaskan orang-orang yang nggak penting? Anjing, gue sombong banget. Gue udah bisa ngomong begini karena gue beberapa waktu yang lalu gue kayak lu. Hidup gue untuk pembuktian orang lain. Nah, sekarang gue tanya nih. Berarti nggak salah dong Pak? Nggak salah. Nggak salah. Gue ketemu Andika versi beberapa bulan yang lalu. Nah. Gue baru tersadar belakangan ini aja gitu. Ternyata bener. Setelah apa? Setelah gue ngobrol Apa sama triggernya? Soleh. Oh. Lo harus nonton gue cangkruk di Soleh Solihun. Iya, sama gue udah Soleh nonton Solihun. tapi setengah. Ya, dan gue di channel dia. Gue diceramain habis. Masalah mindset aja sih. Iya. Iya benar barusan lu. Ya ibaratnya kayak Secara nggak langsung tadi lu bikin gue mikir. iya. Kayak Iya, lu naik biar gunung apa aja. diakui Begitu lu udah nyampe, tas. Then what? Iya sih. Iya sih. Seringkes Nah, orang. tapi gue nanyanya adalah kenapa lu masih memimpikan hal itu sampai hari ini? Pengakuan Iya, dari orang tuh kenapa? Pasti ada story-nya. Apakah lu dulu di underestimate karir lu nggak akan cemerlang? Atau lu merasa bahwa gue cuman bisa hidup melakukan ini, jadi gue harus berusaha sebaik mungkin? Atau apa? Mungkin itu salah satu ini ya. Supaya gue keluar dari bayang-bayang gina. Bisa jadi loh. Itu bisa jadi loh. Iya. Alam bawah sadar lu merasa Iya. terganggu atau bukan terganggu, resah dengan pendapat orang bahwa lu ada di belakang Gina. Oh, gue terganggu dengan waktu itu gue pernah Gina tahu nggak? acara apa gitu, jadi bintang tamu. Presentnya tuh bukan VJ MTV. Presentnya adalah suami dari Nita Gina.
Nah, itu yang goblok presenternya dong. Ngapain lu bacain itu Yang gitu. goblok presenternya dong kalau Kecuali misalnya gimana nih Teh Gina? Ah udah lain konten. Iya. Ini present perkenalan gue dari belakang ke depan panggung. Itu contoh presenter yang bodoh. Nah, itu dia. Mungkin dia nggak menggali siapa Berarti lo selama ini nyimpen rasa ini dong. Oh iya. Lo omongin nggak ke Gina? Tapi kalau gue ngomong, gue suka bilang aku mah apa sih kalau tanpa kamu dulu. Terus reaksi dia? Ketawa aja. Padahal lu butuhnya dulu. Padahal butuh dorongan semangat. Dia bilang, lah Mas, kenapa mesti mikirin ke sana? Aku kenal kamu tuh sudah di track ini gitu. Kamu tuh udah punya jalur sendiri. Berarti mindset lu aja. Benar. Yang lu berada di bayang-bayang Gina itu mindset lu aja. Gini Pak, kalau dibilang pengakuan, bukan untuk pengakuan Gina dan juga keluarga gue. Gue sudah cukup mendapatkan itu. Tapi pengakuan dari orang luar sana yang belum tahu siapa gue. Lu butuh sebanyak apa orang tahu tentang Gina, kalau mau nge-MC, itu konsultasinya sama gue Pak. Jadi narasumber, biasanya suka dikasih kisi-kisi pertanyaan. Itu yang bikin jawaban gue Pak. Off the record. Aku harus jawab apa Mas? Aku harus jawab apa Mas? Bagus dong. Gimana cara jawabnya? Itu namanya partner. Makanya gue bilang, gue nggak butuh pengakuan itu lagi dari Gina. Karena dia sudah tahu kapabilitas gue. Tapi orang luar sana. Iya, lu butuh sebanyak apa orang tahu tentang gua Rizky Kinos gitu. Oke, kita berandai-andai. Akhirnya lu achieve itu tuh. Then what? Anda ini orang dari ujung gang sono sampai ujung gang sono tahu siapa lu, then what? Iya juga sih. Menurut lu akan happy kalau semua orang, Bang Kinos, gua nonton acara lu, gitu. Lu happy itu dengan itu? Awal dulu happy, tapi sekarang udah biasa aja sih ya. Sesuatu hal yang biasa aja sekarang mah. Anjing, gue udah tahu loh ini. Ini kan keresahan yang lu simpan. Karena membuktikan ke orang tuh capek, Pak. Asli. Jujur ya, gue sharing aja, gue bukan menggurui. Beberapa bulan yang lalu gue mengakui gue adalah lu sekarang. Salah satunya ya, urusan pembuktian itu. Hidup gue dulu lu bisa lihat lah. Dari perjalanan karir gue mungkin sedikit-sedikit lu tau lah. Gue tuh ngebut banget, Pak. Jalan tuh ngebut banget. Karena ambisi banget. Gue tuh pernah pengen hidup gue tuh lebih dari seorang Raffi Ahmad. Karena gue merasa kapabilitas gue bisa melebihi dia. Skill ya. Tapi skill dia masih di bawah Bapak? Bukan. Anjing lu. Bukan. Lihat teman gue, misalkan gue punya 1 program, lu punya 2 program. Kenapa gue nggak 2 ya? Ya. Begitu gue bisa 2, teman gue ada yang 4. Kenapa gue nggak 4 ya? Begitu gue 4, yang ada gue ngeluh mulu. Bener. Capek. Bener. Setengah-setengah. Udah. Pembuktian ke orang lain. Let's say, gue dapat award. Wah, congrats ya, Mas Andika jadi presenter terbaik, bla bla bla. Ketika dapat respon itu, memang ada sesuatu yang happy. Tapi nggak mungkin. Katakanlah semua orang bicara hal yang sama, pasti ada satu suara sumbang yang bilang, enggak lah, menurut gue si A lebih baik. Begitu lu denger itu, lu masuk kuping dan masuk kepala lu pasti akan ingin membuktikan ke orang yang suara sumbang itu bahwa iya sih. Tunggu ya, gue buktiin. Iya sih. Makanya tadi gue tanya, begitu lu menang, then what gitu? Apakah itu adalah kebahagiaan lu? Atau enggak gitu. Jangan sampai lu udah nyampe sono, ternyata anjing ini doang. Iya, terus bingung mau ngapain. Ya, sementara untuk nyampe sono lu akan melakukan semua cara. Iya. Gimana caranya pokoknya. Nah, kadang-kadang prosesnya lu nggak nikmatin. Pengennya nyampe sono cepet. Ini umur gua udah segini, gua pengen nyampe sono cepet. Pokoknya di karir gua harus nyampe sono. Iya. Itu yang nggak boleh tuh. Nggak menikmati proses ya. Kemarin gua gitu. Makanya kaget gue ketika lu ternyata resah ketika orang menganggap lu ada di bayang-bayang Gina. Padahal kalau lu tanya gue sebagai perspektif teman dan gue nggak pandai menjilat orang, menurut gue enggak. Lu ya Kinos gitu. Gue tinggal belum main layar lebar aja sih Pak.
Kalau dipikir-pikir semua udah gue. Iya, Iklan udah. Nah, Iya tapi iya sih, makanya tadi kenapa di yang awal masih belum pertanyaan juga ya? gue adalah apakah lu sampai di titik sini Iya, itu benar. memang yang lu inginkan? Kalau ternyata sampai di titik ini itu bukan diri lu yang pengen, itu yang bahaya. Takutnya lu melakukan semua itu sampai lu ada di titik ini tuh Bukan tetap buat orang Iya, gitu. iya, gue paham. Bener sih. Masa? Iya juga ya. Gue sih bisa Baru ngomong gini terbuka karena gue sih. baru ceramain orang juga urusan ini. Jadi memang gini ya, gue anggap pada akhirnya stimulus di dunia entertainment, sikut-sikutannya gila. Wah, luar biasa Pak. Orang berebut gimana caranya spotlight itu tetap ada di dia. Iya. Orang berebut gimana caranya gue ambil spotlight itu dari orang lain. Iya. Gitu. Itu karena dunianya kecil, Iya. persaingannya banyak. Iya. Orang melihat dunia entertainment ini adalah dunia yang menggiurkan. Iya. Kerjanya enak, duitnya banyak. Iya. Dikenal orang, makin mendatangkan pundi-pundi lagi. Iya, Bayangannya kan persepsinya sampai sekarang kan masih begitu. Betul. Padahal begitu lu masuk di dalamnya kan ya tetap ada nggak enaknya gitu. Iya. Karena selalu ada plus minusnya ya. Mm-mm. Termasuk ketika kita ada di spotlight tersebut. Iya, berarti lu exhausting dong di Iya. pekerjaan lu. Lu menghabiskan energi lu untuk gimana caranya pokoknya gue dinilai gue yang terbaik dan gue bisa bertahan dengan posisi ini. Iya. That's why lu marah ketika ada orang di posisi itu yang lu anggap yang kurang layak itu tadi. Itu gue banget, Ging. Jadi kalau lu ngomong gue sombong, lu juga ada sombongnya bangsa. Dulu gue begitu. Iya, di mata siapa sombongnya gitu Iya, kan. iya. Gue yakin. Gue dulu ada arogansi itu. Iya. Gue dulu juga ada kesombongan itu. Tapi setelah gue pikir-pikir, iya ya. Berarti di luar sana ada yang mungkin juga beranggapan gue sombong ya. Bisa kan. Nah Cuman sekarang gue nggak tahu sih. gue lagi ada di posisi yang menurut gue rada mengagetkan. Jadi kemarin gue habis ngobrol sama Bimo itu panjang lebar, ditambah ngobrol sama Alit. Setelah gue simpulkan, gue lagi ada di masa quarter life crisis. Sekarang tuh Lu? posisinya, gue enggak. Kok krisis Pak? Quarter life crisis itu adalah titik di mana fase semua orang harusnya melewati. Fase itu biasanya muncul di antara 20 sampai 30 tahun, tapi kayaknya gue telat tumbuh gitu. Karena kemarin gue terlalu fokus dengan satu hal gitu. Jadi gue nggak peduli hal itu. Tapi gue dibilang krisis Sekarang itu kan konotasinya nggak bagus Pak. emang, tapi memang itu istilah untuk penggambaran situasi yang gue hadapin. Di hari ini gue nggak ngerti gue pengennya apa. Di hari ini gue ngerasa gue nggak achieve apa-apa. Di hari ini gue ngerasa gue belum berbuat sesuatu apa-apa buat keluarga gue. Sedangkan di mata gue, lu adalah yang udah dapetin semuanya loh. Itu yang gue lihat dari lu juga. Emang iya? Iyalah. Lu punya karir, lu punya bisnis, rumah, dia punya keluarga, punya Iya. anak. Harusnya lu udah fulfill gitu. Sebagai seorang laki-laki tuh harusnya udah fulfill nih. Iya. Lu hobi ada, Iya. lu punya me time sendiri. Harusnya tuh udah komplit. Tapi lu ngerasa kosong karena lu nggak lihat ininya. Lu selalu haus, gue butuh ini, gue butuh ini. Tapi mungkin sebenarnya lu nggak perlu itu. Gue juga lagi ada di masa-masa itu. Makanya tadi gue kayak ngaca sih. Wah, gue jadi ditembak balik saudara-saudara. Gue diceramahin. Bukan Oke. diceramain, Mbak, sharing, Mbak. Karena gue Tapi pernah emang gitu. benar jadi membuka mata gue aja sih. Iya juga sih. Gue tidak butuh pengakuan dari orang terdekat gue, tapi kenapa gue masih penasaran sama pengakuan orang lain Iya. yang sebenarnya nggak berarti juga buat gue. Betul. Nggak ngaruh apa-apa buat Orang gue. lain kalau ngomong jelek tentang lu tanggepin nggak? Enggak sih. Ya harusnya itu kehausan pembuktian lu kepada orang lain juga harusnya nggak perlu lu tanggepin. Harusnya gitu mindsetnya. Karena lu exhausting, Pak. Lu ngelakuin bukan buat diri lu ngelakuin buat orang. Ketika si A terpuaskan, lalu si B minta sesuatu, lu akan lakuin juga. Lama-lama lu, gua di mana gitu. Bener juga sih kampret. Makanya tadi gua tanya, lu happy nggak dengan ini? Karena ternyata mendefinisikan kata bahagia itu sampai hari ini gue juga belum nemu. Nggak pernah ada puasnya. Iya bener juga sih. Sebenarnya Lu masih, iya kalau pasti ditanya, kita naif apa yang lah. kurang, masih ada yang kurang? Masih.
Tapi sebenarnya di mata lo, gue tuh udah punya semua. Iya juga sih. Betul. Gua dulu orang yang terlalu hidup di masa depan. Maksudnya? Dulu gua orang yang selalu berambisi. 5 tahun lagi gue pengen rumah gue di Dharma Wangsa. Gue pengen punya garasi ini. Gue harus kerja sekarang, kerja. Pokoknya gue pengen 40, umur 40 gue tinggal kerjaan yang di dunia entertainment gue akan kurangi. Gue akan ngambil yang milih-milih aja biar duit yang kerja segala macam. Which is good dong. Secara motivasi ya. Tapi kalau terlalu fokus dengan tujuan itu juga ternyata salah. Harusnya. Jadi nggak menikmati prosesnya. Ibarat kata nih dari rumah burung lu ini kita mau balik lagi ke rumah. Lu udah tahu jalannya lewat mana. Tapi begitu ntar di jalan ada macet dikit lu marah-marah. Itu namanya tidak menikmati prosesnya. Jangan sampai begitu. Gue sharing karena gue baru diseramain orang doang. Dan gue kaget gue menemukan itu di lu. Iya sih. Iya berarti ya salah berarti ya. Ya nggak salah sih Pak. Untuk motivasi yang lebih positif nggak apa-apa ya sebenarnya. Iya, selalu bisa balance. Visi. Selalu bisa balance. Yang menurut gue salah adalah yaitu pembuktian lu ke orang. Iya. Karena orang itu nggak ngimpact apa-apa. Iya itu dia makanya. Nggak ngasih duit sama lu, nggak membantu juga di karir lu, nggak ngasih lu makan. Sedangkan pembuktian dari orang-orang yang sekitar lo yang lo sayangin, cintai udah dapat gitu. Iya. Pasti lu kalau dapat aplaus dari keluarga lu anggap apaan sih? Gitu. Happy banget. Masa? Happy banget. Gue pikir lu termasuk yang sebuah yang seneng gitu, bikin gue happy gitu maksudnya. Iya. Berarti lu belum separah gue. Kalau gue award, wah begitu turun gue kasih asisten gue, bisa dijual nggak nih? Gue sampai begitu. Kenapa Pak? Karena gue anggap udahlah. Bini gue ngetik, wah aku bangga sama kamu, udahlah. Gue mengecilkan itu. Wah sadis Bapak. Karena gue haus sama yang lebih besar gitu. Okay. Sampai ya maksudnya tepuk tangan dari orang sekeliling gue tuh udah gue gak anggap lagi. Gue tuh sampai separah itu Pak. Karena terlalu cepetnya gue berlari. Masih nih sampai sekarang? Enggak. Gue sekarang ketemu sama Soleh-Soleh. Iya, gue akui itu. Jadi menata mindset ulang itu PR-nya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri, ya pasti gue masih akan kebawa-bawa Andika versi yang dulu lah. Tapi at least alarmnya bunyi. Yeah. Kalau gue udah mulai overthinking sama sesuatu, alarmnya bunyi. Ada yang inget. Iya, ambisinya nggak gue pangkas sepenuhnya. Iya. Tapi gue pangkas seperlunya. Iya. Jadi sekarang gue lebih sering ngucapin hal yang tadinya gue pikir nggak worth ya, adalah say thank you sama diri lu sendiri. Kan sekarang isu self love, self care itu kan lagi gaung kan, maksudnya digaungkan orang karena mayoritas orang yang tumbuh di kota metropolitan dengan rutinitas kayak gitu tuh sangat perlu karena itu udah mulai terkikis. Nah, gue belakangan ini ngulik tentang itu. Dan gue mulai melakukan hal-hal sederhana. Contoh yang itu tadi, setiap pagi gue ngaca, gue bilang thank you sama diri gue sendiri. Gue appreciate sama apa yang sudah lu capai. Dan ternyata itu work. Bikin gue jadi lebih bisa menerima diri gue. Serius? Yoi. Gak apa-apa, lu gak lebih dari Raffi Ahmad, gak apa-apa. Lu bisa happy dengan cara lu. Gak apa-apa, lu gak perlu jadi artis yang megang 7 program dalam satu hari. Nggak apa-apa, lu bisa happy dengan cara lu. Nggak apa-apa, lu nggak punya rumah di Dharma Wangsa, tapi lu bisa happy dengan cara lu. Pada akhirnya gue ngisi gitu. Iya. Dan ternyata buat gue, works. Perlu gue coba nggak nih? Nggak tahu. Ya gue ini kan sekedar sharing, nanti lu pikirin. Mungkin omongan gue nggak sepenuhnya benar, karena kita kan different case. Tapi tadi gue lihat ada kemiripan gitu. Dulu gue bisa, lu tanya bini gue tuh. Bini gue kan ada di rumah lu. Program nih, katakanlah gitu. Udah denger nih nama gue jadi salah satu nominasinya katakanlah gitu. Terus tiba-tiba nggak jadi. Gue lihat dong. Pada akhirnya. Nggak jadi? Misalnya nggak jadi. Emang bisa ya? Bisa dong, anjing. Hah? Gue baru tahu. Loh, beneran? Ada lah, itu tiba-tiba nggak jadi. Terus gue lihat dong
posisinya tuh di sisi siapa gitu. Terus begitu gue ngeliat orang dulu ya, ini dulu ya, arogansi gue sepanjang segmen gue perhatiin saya kan gini, kenapa masih gitu aja mainnya, Asik. gitu. Itu arogansi gue karena gue terjebak di frame yang itu. Terus sekarang udah enggak, Pak? Pelan-pelan enggak? Pelan-pelan gue mengurangi. Gue udah mulai legowo. Emang seperti ini dunianya gitu ya? Atau gimana? Ternyata cara bahagia nggak lewat situ gitu. Gue pikir tuh dulu, wah program gede ini pasti akan. Gue kalau nyampe situ pasti dapat awareness yang gede, Ya, dapat publikasi yang bagus, honor yang gede, honor yang publikasi besar, bagus, kepercayaan bos yang tinggi, apa Ya. segala macam. Nothing. Iya. Ya. Lucu sih ngobrol sore-sore sama Gina, ngobrol gini. Dari ngomongin bola loh. Tapi bener sih Pak, bener. Gue ternyata ya jadi ngebuka aja sih. Oh iya juga ya. Kenapa gue mesti butuh? Tadi yang paling ngena banget. Kenapa gue mesti butuh pengakuan dari orang lain? Yang nggak ngaruh buat lu. Sampai lu kagak kenal juga ngapain itu diakui? Pengakuan dari keluarga atau orang dekat itu yang penting sebenarnya. Yang which is bisa dibilang gue udah punya itu gitu loh. Itu dapat banget sih. Ya makanya Iya takutnya. Iya juga ya. Takutnya yang selama ini ya kayak tadi pengertian tentang Gina memandang lu, enggak lah kamu sama aku kan udah punya karir, itu kan emang faktanya begitu. Itu gue lakuin pas mau nikah Pak. Sebelum gue ngelamar gue bilang ini, Dul, beneran mau nikah sama aku, penghasilan kamu lebih besar daripada aku. Gue ngomong gitu. Lu insecure sendiri kan? Itu sebagai stress release gue waktu itu. Oke, kalau gua callback bisa jadi bahasa lu kalau ngobrol sama gua di WhatsApp juga terpengaruh gara-gara pandangan lu yang itu. Lu ngerasa insecure berteman sama gua karena lu ngerasa lu lebih kecil dari gue. Tanpa disadari ya? Tahu lah Pak, Bisa- kebentuk gitu aja Pak. Iya bisa jadi begitu. Bisa jadi. Karena lu ngerasa, aduh gua siapa ya gitu. Dan itu bikin lu nggak nyaman nggak? Nggak nyaman lah. Tapi itu nggak gue setting Pak, itu ya gue sih begitu. Ya mungkin Pak tanpa disadari. Ya begitu. mungkin niat lu tuh respect gitu, mungkin Iya, niat lu iya. tuh mengatur tata bahasa, tapi menurut gue anjing kalau temen mah lu mau ngomong anjing sama gue juga gue gak bakal sakit hati, lu mau ngomong tai juga gue gak bakal sakit hati. Beratnya obrolannya udah gak sekaku kita kayak baru pertama kali kenal gitu Iya loh. sih. Oke jing. Ya gak perlu gitu juga, jadi kaku banget ngomongnya. Gitu sih Pak. Gitu Pak, gue waktu itu sampai gitu loh. Dia bilang, Gina malah bilang, apaan sih? Kok gitu sih ngomongnya? Sempet marah dia malah. Tapi banyak Pak yang bergulat dengan emosi hal yang serupa yang kita hadapin di luar sana ternyata. Banyak, Pak. Iya. Insecure sama pasangan, insecure di lingkungan pekerjaan, kayak gitu. Ngerasa dirinya nggak bisa ngapa-ngapain, padahal sebenarnya ada sisi di diri lu yang teriak, sebenarnya lu mampu. Tapi lu nggak pernah dengerin itu karena suara yang lu masukin kuping adalah suara orang-orang yang bilang lu nggak mampu. Iya. Suara hati lu mendelep gitu. Dia udah ngomong lu tuh bisa. Dan itu suara bisa. itu adalah salah satunya datang dari lu. Cangkruk episode 3. Rizky Ginos, suaminya Nikta Gina. Gokil Pijahan 2008. Kenapa pakai suaminya Gina Podcaster juga? terbaik. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.